Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, akan lebih baiknya dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini menjadi berkah dan barokah. Tuan kelas, Bildan, silakan membaca doa. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin materi-materi yang tidak berkenaan dengan materi pada pagi hari ini supaya disimpan, dirapikan, pakaian-pakaian yang belum rapi supaya dirapikan biar terlihat nyaman dan belajarnya lebih kondusif. Sudah? Siska, HP-nya simpan dulu. Setelah itu, Bapak ingin mengasuh terlebih dahulu. Muhammad Wildan, Hadir Pak. hadir. Nada, Hadir Pak. Marlita Fianti, Siska Miranda. Hadir Pak. Baik, hadir semua. Baik, pembelajaran hari ini yaitu temanya tema pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu adab membaca Al-Quran, adab membaca Al-Quran dan berdoa. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang kedua, siswa dapat melafadzkan dalil adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang ketiga, siswa dapat mencontohkan hikmah-hikmah di dalam adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang terakhir, siswa dapat mempraktikkan adab di dalam membaca Al-Quran dan berdoa dengan benar. Baik, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Bapak akan sedikit mengulang tentang materi minggu lalu yaitu tentang akhlak tercela, yaitu riya. Coba Siska Miranda jelaskan kembali tentang materi minggu lalu. Ria itu Pak yang seperti sombong dan memamerkan harta yang dipuji orang lain. Baik, benar. Tapi masih kurang. Coba Anda. Ria itu Pak segala amalan atau segala suatu kebaikan yang dilakukan itu agar orang lain melihat. Ya, benar sekali. Ada yang mau tambahkan lagi? Tidak ada? Ada Pak. Baik, benar. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian itu sudah benar semua. Kali ini kita masuk pada pembelajaran hari ini itu ada membaca Al-Quran dan berdoa. Di sini ada yang tahu tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Belum tahu Pak. Tidak tahu Pak, belum belajar. Belum belajar ya? Baik. Jadi nanti ketika Bapak menjelaskan di papan tulis dan menggunakan chart ini, kalian sebagai siswa-siswi supaya memperhatikan Bapak yang menjelaskan di depan dan memperhatikan. Sebab apa? Nanti di akhir pertemuan Bapak akan memberikan pertanyaan di mana ketika kalian tidak bisa menjawab pertanyaan yang Bapak berikan, maka Bapak akan memberikan hukuman kepada kalian. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Bapak akan membagikan handout terlebih dahulu yang berkenaan dengan materi kita pada pagi hari ini.
Baik, sudah mendapat semoga materinya. Sudah, Pak. Hari ini kita akan membahas tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Adab membaca Al-Quran, jadi kita harus ketika kita berhadapan atau membaca Al-Quran, kita supaya memiliki adab-adab terlebih dahulu. Sebab apa? Karena Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad dan menjadi pedoman untuk umat Islam. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, maka kita supaya beradab, supaya memiliki adab di dalam membaca Al-Quran. Sebab apa? Ketika kita contoh, Bapak memberikan contoh, ketika kita bertemu dengan salah satu orang yang kita hormati, seperti presiden, pasti kita memiliki adab, ya, berpakaian bersih, mandi, atau ya melakukan yang beradab lah di depan presiden. Sama seperti halnya kita ketika membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup untuk umat Islam. Sebab dengan kita memiliki adab, kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Dalam Al-Quran itu diterangkan fa'idzah bil Al-Quran fastami'u lahu dan situ la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibacakan, maka kalian perhatikanlah. Nah, ini adabnya, perhatikanlah, menyemaklah agar kalian termasuk orang-orang yang disayangi. Apakah siswa-siswi di sini pengen dikatakan disayangi oleh Allah Sang Pencipta? Pengen kan? Pengen, Pak. Makanya dari itu ketika kita membaca Al-Quran kita harus memiliki adab. Adab yang pertama, membaca dalam keadaan suci. Membaca dalam keadaan suci dan duduk yang sopan dan tenang. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci, ya, seperti berwudu dulu, mandi dulu atau apalah. Tapi tidak apa-apa kalau dalam keadaan najis, selama dia tidak Imam Haram main berkata orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama itu dibolehkan. Tapi ya lebih utamanya supaya ada dalam keadaan suci di dalam membaca Al-Quran. Itu ada yang pertama. Terus membaca pelan dan tartil. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu juga harus ada adabnya. Sama ketika kita berbicara dengan orang tua, tidak boleh ngomong cepat-cepat. Bu, saya ingin beli kue, bu, ini. Tidak seperti itu. Tapi harus pelan. Dengan orang tua juga harus ngomong pelan dulu. Mau kemana bu? Pergi mobil belanja, ayo saya temankan. Nah, seperti itu. Sama juga dengan membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran ini sama halnya kita berbincang-bincang dengan Allah. Seperti itu. Makanya harus pelan dan tartil. Makhrij hurufnya harus benar. Seperti itu. Lalu membaca Al-Quran dengan khusyuk. Membaca Al-Quran dengan khusyuk, harus dengan tenang, harus benar-benar, karena kita seakan-akan berbicara dengan Sang Pencipta yaitu Allah. Yang keempat, membaguskan suara ketika membacanya. Jadi ketika salah satu siswa-siswi sekalian membaca Al-Quran bisa menggunakan nada seperti Syekh Sudes atau Syekh yang lain di Mekah sana, boleh menggunakan nada-nada yang seperti itu. Tetapi andai kata jika kalian tidak bisa menggunakan nada, maka membacalah dengan baik, tartil, pelan, itu sudah cukup. Cuman kalau bisa, sebaiknya kalian menggunakan yang seperti itu. Lalu yang kelima, membaca Al-Quran dengan istialah, yaitu dengan membaca A'udzubillah ta'ud, A'udzubillah minasyaitonir rajim. Seperti itu. Itu yang pertama, ada membaca Al-Quran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, paham? Lalu kita masuk adab. Belum. Setelah kita tahu ada membaca Al-Quran, terus Bapak akan masuk dalam hikmah-hikmah di dalam membaca Al-Quran. Hikmah-hikmah di dalam membaca Al-Quran yaitu pertama memberikan ketenangan hati. Ketika kita setelah membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tuntunan adab, kita akan merasa tenang, sebagaimana dalil alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub.
Yang mana artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Al-A'raf ayat 28. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, hati kita akan merasa tenang, nyaman, lega gitu. Nah, lalu yang kedua, setiap huruf yang mengandung kebaikan yang banyak. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, di dalam setiap hurufnya itu mengandung kebaikan, bahkan mendapatkan pahala. Alif lam mim itu tidak dikatakan satu huruf, melainkan satu kalimat, melainkan dalam alif lam mim itu di dalam setiap hurufnya mengandung pahala seperti alif satu, lam satu, mim satu. Maka disitu dapat 3 pahala, bukan hanya satu saja seperti itu. Apalagi kita di bulan puasa ini pahala dilipat gandakan, alif dilipat gandakan, lam dilipat gandakan, mim dilipat gandakan, sampai ila masya Allah seperti itu. Lalu yang ketiga, memberikan syafaat di hari kiamat. Ketika kita sering membaca Al-Quran, sering bahkan bisa menghafal, kita akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang ingin kita syafaati. Terus yang keempat, menjadi kemuliaan bagi orang tua kelak di surga. Sebab apa? Dengan kita bisa belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, orang tua akan mendapatkan syafaat dari anak tersebut. Jikalau orang tua ini masuk neraka, na'udzubillah min dzalik, atau di surga dia lebih rendah daripada anaknya. Lalu nanti ketika si anak ini bisa membaca Al-Quran, hikmahnya atau lebih pandai, dia di dalam surga nanti kelak berkata, ya Allah, kok saya di dalam surga ini tidak menjumpai orang tua saya, ya Allah. Jadi di situ Allah akan memberikan syafaat pada anak itu untuk memasukkan orang tua itu masuk dalam surga yang setara dengan anak tersebut. Jikalau masuk neraka, jika dia orang tua yang masuk surga tapi di bawah anak itu, maka surga orang tua itu akan naik sederajat dengan anak tersebut, sebab dia bisa membaca Al-Quran dan hikmah dalam membaca Al-Quran seperti itu. Masuk yang kedua, yaitu adab berdoa. Nah, berdoa ini juga penting, harus memiliki adab, karena kita meminta sesuatu yang kita inginkan kepada Sang Pencipta. Sama halnya jika kita minta dengan kedua orang tua, minta sesuatu yang kita inginkan, pasti kita memiliki adab. Tidak serta-merta minta secara langsung, memaksa. Bu, minta permen bu, minta belikan HP bu, dan segala hal macam lainnya. Juga perlu adab yang diperhatikan. Yang pertama, harus menghadirkan hati, harus betul-betul dalam hati berdoa, menghadirkan hati agar doa itu cepat terkabul. Doa juga termasuk otaknya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Otak itu merupakan, doa itu merupakan otaknya ibadah. Lalu juga ada dalil yang menyatakan ad-du'a'u sayful mu'minin. Doa itu merupakan pedangnya orang iman. Jadi doa itu merupakan otaknya ibadah dan juga senjatanya orang iman. Yang kedua, dengan rasa takut dan penuh harapan. Kita berdoa dengan rasa takut dan penuh harapan betul-betul agar doa itu cepat terkabul. Sebenarnya doa itu ada 3 tahapan. Bisa dikabulkan secara langsung oleh Allah, ditunda, lalu diganti. Nah, tapi dengan ada kalanya kita mengerjakan adab-adab ini, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Seperti itu. Yang ketiga, dengan suara lembut. Jadi doa itu juga harus digunakan dengan suara lembut, tidak dengan keras. Harus tenang, lembut, seperti itu. Biar Sang Pencipta mengabulkan. Di dalam hadis Bukhari Muslim diterangkan bahwasanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya aku Allah pasti akan mengabulkan. Ketika kalian mengabulkan, ketika kalian berdoa, pasti Allah akan mengabulkan doa tersebut. Cuma hanya saja 3 tadi, dikabulkan, ditunda, atau diganti. Ada diterangkan nanti di hadis lain bahwasanya ketika salah seorang berdoa mengangkat tangan dan setelah orang itu menandahkan tangannya setelah selesai berdoa, ternyata hamba itu belum mendapatkan apa-apa. Di situ Allah malu dengan hambanya yang berdoa menangis khusyuk
tapi tidak menampilkan apa-apa. Di situ Allah juga malu terhadap diri Allah yang tidak memberikan. Di situ. Lalu dalil yang benarkan bahwa dengan suara lembut udah rabbukum tadarru au wa khufya innahu la yuhibbul muttadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di dalam surat Al-A'raf ayat 55. Adapun terus yang keempat, diawali dengan istighfar, menyesal dan mengakui dosa. Jadi ketika kita berdoa juga harus menyesal, mengakui dosa yang telah kita lakukan. Sebab orang yang tidak mau mengakui dosa, tidak mau mengaku salah, Allah tidak akan mengampuni, tidak akan mengambilkan dosa-dosanya. Bahkan pintu doa di langit-langit itu akan tertutup sebab dia tidak mengakui dosa-dosanya. Adapun hikmah-hikmah yang bisa diambil dari doa, itu doa adalah sebagai pelindung dan senjata kepada setiap mukmin dari godaan dan masukan setan serta dari kejahatan manusia. Jadi ad-du'a'u saiful mukminin. Doa itu merupakan pedangnya orang iman. Itu dengan yang kedua, dengan berdoa akan meningkatkan lagi ketakwaan. Takwanya akan lebih naik, dan kekuatan iman seseorang mukmin, meningkatkan takwa dan kekuatan iman seseorang mukmin. Yang ketiga, Allah amat mengasihi dan menyukai akan hamba-hambanya yang selalu berdoa dan meminta sesuatu kepadanya. Allah itu senang dengan orang-orang yang meminta kepadanya. Jadi ketika sholat, ya supaya berdoa, jangan langsung lari pergi, karena Allah itu benci dengan orang-orang yang sombong. Seperti itu. Yang keempat, berdoa akan menenteramkan jiwa kita, menjadi penawar dan penenang hati yang bersedih. Firman Allah, ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang terakhir, berdoa adalah obat penyembuh hati bagi segala dan juga obat segala jenis penyakit yang ada pada diri manusia. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Coba silakan Ovi jelaskan kembali adab di dalam membaca Al-Quran. Adabnya yang pertama membaca dalam keadaan suci, Pak. Ya, contohnya keadaan suci seperti apa? Berwudu atau sudah mandi, pokoknya sudah bersuci, sudah bertaharah, Pak. Nah, ya benar. Terus apa lagi? Bacanya dengan pelan, dengan hati, tidak cepat-cepat. Ya. Lagi sampai. Terus membacanya dengan khusyuk, Pak. Ya benar. Dan Nanti kamu mengingatkan apa yang saya bapak lagi di depan ya. Coba Nada, pegang-pegangan ibu tadi. Coba jelaskan, ada berdoa? ada berdoa itu dengan menghadirkan hati, Pak, Ya, terus? dengan rasa takut dan penuh harap, dengan suara yang lembut. Nah, coba dijelaskan kenapa harus dengan suara lembut. Karena kan kita kan menghadap Allah, saat doa kita mengingat kepada Allah, masih kita mintanya dengan bicara keras-keras, karena kita kan kalau seorang kan sangat dengan masa kirain sama Allah kita. Nah, baik. Jadi setelah Bapak menjelaskan tadi dan kalian semua sudah memperhatikan, Bapak akan menyuruh salah satu kalian untuk mempraktikkan adab di dalam membaca Al-Quran dan adab berdoa. Di sini ada yang mau menjadi relawan untuk menjadi mempraktikkan salah satu siswa? Nah, coba maju ke depan. Wildan, ada Al-Quran nggak? Coba ambil dulu Al-Qurannya. Nah, baik. Coba duduk dulu. Praktikkan membaca Al-Quran seperti adab-adab yang juga jelaskan. Baiklah, yang pertama, ada dalam baca Al-Quran itu kita harus dalam keadaan suci. Insya Allah saya sekarang ini dalam keadaan suci. Yang kedua itu membacanya dengan pelan atau tartil dan tidak cepat agar dapat menghayati ayat-ayat yang dibaca. Yang ketiga itu membaca Al-Quran dengan khusyuk supaya kita bisa meresapi apa yang kita baca. Yang keempat itu menghaluskan suara ketika membacanya. Usahakan menggunakan suara yang bagus. Jangan hanya nyanyi saja bagus tapi baca Al-Quran tidak bagus suaranya. Yang kelima itu membaca Al-Quran dimulai dengan isti'alah.
Baiklah, di sini saya akan praktekkan membaca Al-Quran dengan suara yang insya Allah tidak bagus benar, tapi insya Allah bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Terima kasih Wildan. Seperti itu contoh di dalam adab membaca Al-Quran. Cukup, terima kasih kepada Wildan telah mempraktikkan adab di dalam membaca Al-Quran. Ya, silakan duduk. Untuk Wildan. Terus setelah tadi dipraktikkan oleh Wildan, Bapak ingin minta salah satu kalian untuk mempraktikkan adab di dalam berdoa. Coba Siska Miranda maju ke depan berdoa. Coba silakan Siska Miranda jelaskan adab-adab atau praktikan adab-adab dalam berdoa. Nah, dalam kita berdoa pasti saja ada adabnya. Yang pertama dengan mengerikkan hati, yang kedua dengan suara yang lembut, dan yang ketiga dengan suara yang tidak. Saya akan mencoba membacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasita wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu adab di dalam membaca Al-Quran dengan menghentikan hati, lalu dengan rasa takut, penuh harapan, terus dengan suara yang lembut. Diawali kurang lagi, diawali dengan ta'awud dulu. Nah, seperti itu. Baik, duduk kembali ke tempat duduknya. Silakan kepada Siska. Baik, terima kasih kepada siswa-siswi sekalian yang telah mempraktikkan adab dalam membaca Al-Quran dan adab berdoa. Coba salah satu kalian yang tidak maju tadi memberikan hasil komentar kalian untuk teman-teman kalian tadi yang maju. Coba Nada komentari Wildan tadi. Wildan sudah bagus Pak, karena dia memakai adab-adab dengan baca ta'awudz dulu dan sudah memenuhi semuanya. Oh baik. Terima kasih. Coba Ovi, Marita Ovianti tanggapi tentang dari Anda. Tanggapannya secara keseluruhan sudah bagus, sudah sesuai dengan adab-adabnya. Hanya saja ada kurangnya itu di awal tidak mengawali dengan membaca ta'awudz dan istighfar Pak. Iya benar. Baik, mungkin tadi ini pembelajaran hari ini kita akan memasuki kesimpulan. Kita simpulkan bersama-sama. Jadi adab membaca Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Harus apa dulu? Suci. Harus terlebih dahulu bersuci. Yang kedua apa tuh? Pelan. Baca dengan pelan dan tartil. Lalu apa lagi? Membaca dengan khusyuk. Membaca dengan khusyuk. Lalu Membaguskan suara. membaguskan suara. Ini. Lalu yang terakhir membaca dengan ta'awudz. Ini ada dalam membaca Al-Quran. Terus untuk yang berdoa apa? Coba Wildan yang pertama apa? Nah, tidak perhatian kan? Coba Nada, apa yang pertama? Dengan menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Terus sebelahnya
dengan rasa takut dan penuh harap, Pak. Ya, rasa takut. Terus sekarang anak kita Suara yang lembut, Pak. dengan suara yang lembut. Lalu nyusul diawali dengan istighfar. Ya, benar. Dan hikmah-hikmahnya tadi udah Bapak jelaskan. Yang pertama tadi membaca Al-Quran, yaitu memberikan ketenangan hati, setiap berusaha mengandung kebaikan, lalu memberikan syafaat di hari kiamat dan menjadi kemuliaan. Itu yang membaca Quran. Dengan ada berdoa, hikmah-hikmahnya menjadi pintu dan menjadi jasa untuk kita, dan berdoa meningkatkan ketakwaan. Dan terus yang ketiga, Allah menyukai terhadap orang-orang yang selalu berdoa terhadapnya. Yang keempat, doa itu menenteramkan hati. Dan yang kelima, menjadi obat untuk orang yang menjadi obat penyembuh bagi hati. Seperti itu. Baiklah, setelah kita mengulang kembali tadi, evaluasi tadi, Bapak akan memberikan postes pada kalian, memberikan pertanyaan pada kalian. Coba dari Wildan, Sudah, Pak. menanyakan, sebutkan adab di dalam membaca Al-Quran dan berdoa saja yang kamu ketahui. Pertama apa? Ada dalam berdoa itu, dalam membaca Quran itu yang pertama berhausalah keadaan suci. Ya, Yang kedua, membacanya itu dengan pelan atau tartil, Pak. ya terus, Yang ketiga itu membacanya itu harus dengan khusyuk, Pak. terus, Yang ketiga, kalau bisa itu, Pak, menggunakan suara yang paling bagus, Pak. ya, Yang kelima itu diawali dengan isti'alah. ya tahu dia benar. Tapi kamu mendengarkan aja sendal saya. Terus coba nada. Mbak ingin nanyakan dalil-dalil tentang ada membaca Al-Quran dan berdoa yang tadi Bapak bacakan. Kalau misalnya dari ada pembaca Al-Quran itu, Pak, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 109. Iya, terus Terus kalau misalnya ada berdoa itu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55. ya benar sekali. Yang terakhir Bapak ingin nanyakan hikmah-hikmah. Hikmah di dalam baca Al-Quran, coba Ovi baca Al-Quran. Memberikan ketenangan hati, Pak. Ya terus, Terus setiap hurufnya mengandung banyak kebaikan. ya Memberikan syafaat di hari Terus? kiamat. Jadi kemuliaan bagi kita dan makhluk kita di surga, Pak. ya betul, benar sekali. Terus coba Siska Miranda untuk berdoa, hikmahnya apa saja? Hikmahnya adalah, Pak, sebagai pelindung dan senjata. Iya, Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. lalu Yang ketiga, Allah itu menyukai hamba-hambanya yang selalu berdoa. ya, Yang keempat, menenteramkan hati kita. Yang kelima, obat dari segala penyakit. benar sekali. Kalian bisa menjawab semua pertanyaan Bapak, berarti kalian mendengarkan penjelasan Bapak dengan baik. Pertukaran kita semua. Baik, untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tentang Ashabul Kahfi, tentang penjelasan Ashabul Kahfi. Jadi siswa-siswi sekalian supaya membuka buku paketnya agar nanti di minggu depan Bapak akan menanya kepada kalian bisa sedikit mengerti, memahami tentang penjelasan untuk materi minggu depan. Dibuka ya buku paketnya, jangan pulang langsung bermain, tapi pulang baca buku dulu sebentar baru main. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita akan tutup
sebelum nanti tutup nanti kalian belajar lagi biar lebih mengerti. Baik, untuk penutupan coba ketua kelas Wildan dimulai berdoa penutupan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita pertama-tama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian penyampaian pada hari ini. Banyak kurang Bapak mohon sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.